Video ini membahas teori belajar dan penerapannya dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya, Adeswita Mooduto dan Margaret Dumaati akan membahas dua teori belajar. Topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu teori belajar, ciri-ciri teori, kelebihan dan kekurangan dari teori, dan penerapan teori. Ada dua teori belajar yang akan dibahas. Yang pertama, teori behavioristik dan sosial kognitif. Teori behavioristik. Teori ini ditandai dengan perubahan tingkah laku, artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang tidak terampil menjadi terampil. Kunci teori ini adalah latihan terus-menerus seperti pemberian stimulus secara berulang-ulang. Berikut ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Berikut kelebihan dari teori behavioristik. Yang pertama, teori ini mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, teori ini mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Yang ketiga, teori ini mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Yang keempat, teori behavioristik ini mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, dan seharusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang kelima, teori behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Dan yang terakhir, teori behavioristik juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran dari orang tua atau orang dewasa, memerlukan pergaulan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru dan membutuhkan bentuk penghargaan langsung. Tentu saja hal ini dapat merujuk pada tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak. Berikut kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, teori ini bersifat teacher center atau hanya berpusat pada guru. Yang ketiga, teori belajar ini membuat pelajaran menjadi cenderung monoton karena proses pembelajaran yang berfokus ada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Yang keempat, teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, teori belajar behavioristik ini tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracu pada stimulus dan respon. Contoh penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif. Dalam teori ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap.
Ciri-ciri teori sosial kognitif yaitu yang pertama, meyakini bahwa pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, memahami bahwa tingkah laku, model, atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan respon rangsangan positif. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial kognitif. Teori ini memiliki kelebihan seperti membuat proses belajar menjadi lebih mandiri, akan tetapi kekurangan dari teori ini adalah pemahamannya yang sulit untuk dipahami dan tidak dapat diaplikasikan ke beberapa tingkat pendidikan. Penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori belajar behavioristik bisa diterapkan pada tahapan perkembangan praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Juga bisa sampai pada tahap dewasa. Sedangkan teori belajar sosial kognitif lebih cocok diterapkan pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.